Stereotip orang Indonesia itu males. Orang Indonesia itu termales. Bahkan ada yang liput dan bahkan ada yang nanya, apakah benar orang Indonesia itu males? Dan ada yang validasi dan memberikan alasannya kenapa. Tapi yang gue suka adalah ada orang yang bilang bahwa kita tuh kagak males. Kita itu prokrastinasi. Dan gue yakin semua orang bisa relate sama statement ini. Karena gue merasakan hal yang sama. Gue sih berasa gue kagak males ya. Gue itu prokrastinasi. Susah buat gue pergi ke gym. Susah buat gue baca buku. Susah buat melakukan aksi yang berat. Walaupun gue tahu aksi tersebut tuh bikin gue lebih berkembang lagi. Tapi entah kenapa kayak seakan-akan tuh ada monyet di otak gue yang bilang udah kagak usah ngapa-ngapain, nyantai aja, males-malesan aja, jadi tim rebahan aja. Dan mayoritas pada bilang lu harus mempunyai tekad dan komitmen untuk ngusir monyet tersebut. Tapi setelah gue pikir-pikir, semua orang bisa ngomong kan mereka komit kan ya. Tapi ya kenapa semua orang akhirnya tetap malas dan prokrastinasi? Ngomong simpelnya, ngomong mah gampang. Dan akhirnya gue ketemu cara pertama untuk ngusir otak monyet kita, nge-hack otak kita untuk melakukan sesuatu yang produktif. Harus paham dulu gimana cara otak kita itu bekerja. Otak kita itu punya ego. Otak kita memberikan suatu visual di mana kita itu orangnya keren banget, di mana visual tersebut harus dijaga. Kalau misalkan melakukan sesuatu yang nyaman, dia tuh masih oke, karena sesuai dengan visual yang dia inginkan. Keren. Tapi kalau sudah menyakitkan dan bisa memberikan impresi kita bodoh, no. Otak kita benci banget sama yang kayak gitu. Contoh semua orang yang bisa relate adalah saat kita mau chat orang yang kita suka. Boro-boro nembak, nanya hai apa kabar, mau makan nasi padang nggak, nanti aja kagak berani. Otak kita bilang no. Dan ini yang di bukunya The War of Art by Steven Pressfield bilang resistance. Atau bahasa Indonesia si penentang, si paling resistensi. Dimana di bukunya Steven Pressfield bilang kalau kita mau mendapatkan suatu pencapaian di segala macam bidang, kita harus bisa melawan si resistance. Tapi kalau misalkan kita zoom out, kita lihat bagaimana perilaku kita terhadap hal-hal atau aksi yang tidak nyaman itu, semakin besar aksinya, semakin besar juga resistensinya. Contoh disuruh habisin buku 500 halaman. Pasti udah males banget kan? Tapi kalau misalnya baca satu paragraf, otak kita kayak bisa toleransi tuh kalau misalnya cuma satu paragraf tok. Tapi kalau 500 halaman, udah pasti males. Unik kan? Itu karena otak kita sudah bisa simulasi seberapa kagak nyamannya baca 500 halaman. Dan ini yang nge-trigger gue. Apa yang terjadi kalau misalnya gue baca satu paragraf aja? Langkah kecil dulu aja. Nongol dulu aja. Kalau misalnya mau badan bagus, ya coba jalan ke gym dulu deh. Mau akuisisi kebiasaan positif seperti membaca buku, coba satu paragraf dulu deh. Mau jadi penulis, coba satu kalimat dulu deh. Dan ini dielaborasi oleh James Clear di bukunya Atomic Habits, yaitu 2-minute rules. Mungkin di sini ada yang skeptisan kayak seberapa relevan sih bro? Emang beneran kita bisa setelah melakukan aksi-aksi kecil ini menjadi sesuatu orang yang hebat banget? Bukannya di mana-mana kalau misalkan aksi kita makin besar, kita punya ambisi besar, harus didampingi dengan aksi yang besar juga. Kalau misalnya aksinya kecil, emang bisa jadi apa bro? Kan aneh gitu loh. Di mana-mana orang juga tahu kalau misalkan lu mau mencapai goal yang besar, lu punya aksi juga besar. Kok lu malah suruh kita ngelakuin aksi-aksi kecil doang? Tapi dengan kita nongol secara kagak sadar, kita tuh nge-track otak kita dengan yang namanya zona tidak nyaman. Tapi dengan kita melakukan suatu aksi kecil ini, kayak seakan-akan, ini sih nggak langsung keluar dari zona nyaman ya. Ini memperluas zona nyaman. Menarik juga dibandingkan gue langsung sakit, mendingan gue coba perluas dulu. Jadi argumennya jangan keluar dari zona nyaman. Karena kalau misalnya lu keluar dari zona nyaman, otak lu bakal bilang no. Tapi kalau misalnya kita perlahan-lahan secara konsisten, otak kita akan bilang ya boleh juga. Tapi dengan kita udah nongol terus secara konsisten, sesuatu yang kecil ini menjadi nyaman untuk kita. Jadi itu saat zona nyaman kita diperluas. Cara berikutnya adalah sudah mempunyai suatu ekosistem. Contoh bangun pagi, kalian langsung ngeliat baju olahraganya kalian. Jadi itu nge-trick otak kalian bahwa setelah bangun pagi, kalian tuh harus olahraga. Contoh kalau misalnya kalian masuk ke meja kerjanya kalian cuma ada buku doang. Mau kagak mau, pasti kalian baca buku. Dilawan dengan kalau misalkan ada handphone. Pasti kalian prefer untuk lihat handphone dahulu. Contoh juga sekarang yang gue lakukan dengan kalian.
gue udah nge-setup sekian banyak ekosistem di rumahnya gue untuk gue bikin video. Kalau misalkan tidak ada ekosistem terhadap mic yang kalian sekarang denger ini, mungkin gue kagak bakal pernah bikin video ini juga. Dan gue baru sadar ternyata gue masih ada kumis. Tapi kita menyampingkan kumis gue, coba kita benar-benar fokus dulu terhadap yang namanya ekosistem. Poin besar di cara yang ini adalah kalau kalian bisa membuat suatu ekosistem di rumahnya kalian atau bahkan di luar rumahnya kalian, di mana kalian mengasosiasikan ekosistem tersebut terhadap suatu aksi, itu akan nge-trigger otak kalian bahwa begitu kalian masuk ke ruangan tersebut, ke ekosistem tersebut, kalian akan melakukan aksi seperti apa. So, ekosistem. Gue coba cukur lagi ya, ini agak jijik sih. Cara ketiga adalah batching kayak singa. Kebanyakan orang kalau misalkan bikin to-do list ya cuma to-do list doang kan. Tapi sudah ada reportase kalau misalkan para milioner, orang-orang kaya tidak memakai yang namanya to-do list. Mereka memakai yang namanya time boxing. Simpelnya ada kalau misalnya to-do list ya kalian bener cuma taruh to-do list ya kalian. Sedangkan time boxing kalian udah bener secara spesifik. Kira-kira aktivitas ini akan kalian kerjakan di waktu tertentu, dimana dimetaforkan kerja seperti singa. Kenapa seperti singa? Dimetaforkan juga kalau misalkan kalian kerja kayak sapi. Kalian cuma nyam. Setiap hari ya makan rumput dengan teratur ya gitu-gitu aja kan. Sedangkan kalau misalkan singa lagi berburu, bener-bener nge-sprint gila-gilaan kan. Dia makan, habis itu dia istirahat. So, sama halnya dengan time boxing atau time batching ini, dimana kalian benar-benar mengalokasikan waktu, dimana kalian benar-benar full fokus, sprint gila-gilaan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas tersebut. Kenapa sampai dikasih ada spesifik waktunya? Itu untuk nge-trigger otak kalian bahwa sekarang tuh adalah jam kerja. Kalau misalnya cuma to-do list doang kagak ada jam kerjanya, kalian juga bingung kan kayak ya gue kerjain kapan pas gue lagi mood aja lah. Tapi dengan ada jamnya yang sudah ter-attach dengan to-do listnya, bikin otak kita ke-trigger. Anjrit, udah jam 9 nih. Gue harus ngapain nih sekarang? Mungkin sekarang ada yang berasa kayak, bro, gue udah kerjain ini semua, tapi entah kenapa gue punya ego masih lebih kuat. Yang lu bilang resistance itu jauh lebih kuat, bro. Dia kagak pengen gue keluar dari zona nyaman. Buat kalian yang se-ekstrim itu, biasanya tuh karena tekanan sosial. Kalian kagak pengen terlihat bodoh di antara sekitarnya kalian. Dan itu bukan salahnya kalian loh. Gue yakin semua orang kagak pengen terlihat bodoh. Tapi kalian harus lihat dari sisi positifnya. Jangan lihat ini untuk mencari validasi yang mereka. Ngelihat aksi ini untuk memenuhi kalian punya motivasi secara intrinsik. So, lihat dari angle fun-nya, menyenangkannya. Kalau misalnya aktivitas ini menyenangkan buat kalian, bukannya itu udah cukup. Kalian sudah belajar sesuatu, kalian menghasilkan sesuatu. Menurut gue, aktivitas seperti itu sudah sehat banget tanpa mencari validasi secara eksternal. Dimana idealnya kalian bisa bekerja dan berkarya. Dua Venn diagram ini kalian cari irisannya dan fokus di irisan tersebut. Gak semua orang se-privilege lo bro, bisa bekerja dan berkarya langsung kayak gitu. Bekerja sesuai passion, enak banget lah. Kita mana bisa bro. Saatnya gue perkenalkan identity based behavior. Kalau sekarang mindsetnya kalian mau jadi orang yang suka baca buku, tapi ego kalian berasa, lu mah sok-sokan. Terus kalian bilang, iya juga ya. Ya, kalian kagak bakal kemana-mana guys. Jadi jangan lihat dari aksinya dulu. Jadi jangan mulai dari aksi baca bukunya dulu. Tapi akuisisi dulu identitas pembaca buku. Seperti yang Om Botak ini pernah ngomong di bukunya. The goal is not to be a reader, the goal is to read a book. Jadi kita nge-hack otak kita. Kita kasih tahu egonya kita tuh udah orang yang berbeda. Dari sana resistensinya akan mulai turun. Bro, lu suruh kita fake it till you make it. Itu mah fraud bro. Pertama, kalau misalnya kalian berasa analogi itu cocok, ya silahkan pakailah. Yang penting kalian beraksi. Kedua, kata fake itu kan palsu ya. Di sini gue nggak bilang identitasnya tuh seakan-akan gue tuh si paling akademis, si paling pintar, si paling tahu semuanya. Gue cuma bilang gue pembaca buku. Gue kagak bilang badan gue paling bagus banget, gue si paling bodybuilder. Gue cuma bilang gue orangnya suka olahraga. Jadi dengan mengakuisisi identitas-identitas ini, kalian itu akan mengasosiasikan diri kalian dengan aksi-aksi identitas tersebut. So, jadi untuk kalian melawan prokrastinasi, menurut gue butuh cara-cara ini.
Dan saat kalian sudah melakukan ini secara konsisten, aksi kalian itu akhirnya mendatangkan progres yang akhirnya memberikan kalian motivasi dan mood untuk mempertahankan citra diri yang kalian ingin akuisisi. Shout out ke James Clear dan Steven Pressfield yang sudah memberikan insight-insight ini dari bukunya dan Kaijun Academy untuk inspirasinya. And hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Teo Halim. Di channel ini gue ngomongin semua yang berhubungan dengan produktivitas dan buku-buku yang gue udah pernah baca. Buat kalian tertarik bisa cek playlist ini, dan buat kalian tertarik untuk bikin website gratis yang keren banget, kalian bisa cek yang namanya lnk.id. Kalian bisa jualan kalian punya digital product, kalian bisa jualan kalian punya jasa, bisa ngumpulin kalian punya leads, database, cek deh lnk.id. Gratis guys. Next video essay kalian pengen gue ngomongin apa juga tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.